Bab 12. An Abi Sa'idil Khudri, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Apa sabda beliau? Yadkhulu ahlul jannah al jannah. Ketika penghuni surga sudah masuk ke dalam surga, dihisab, oh Bang Udin layak masuk surga Bang Udin. Wa ahlun nari annar, yang layak penghuni neraka masuk neraka. Jangan sampai. Mudah-mudahan jamaah musla al-musyarafah ahlil jannah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Suruh yang surga masuk ke surga, yang layak ke neraka masuk neraka. Summa yaqulullahu ta'ala, lantas Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ini sudah ribuan tahun kemudian, satu hari di sana itu diperkirakan di sini itu 1000 tahun. Satu hari di sana itu di sini kata Allah, surat apa Baji? Itu 1000 tahun di sini. Kalau di sana 1000 tahun, bayangin kemudian 1000 kali 1000, 1 juta hari di sini. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Akhriju man kana fi qalbihi misqalu habbatin min khardalin min iman. Keluarkan penghuni neraka yang di dalam hatinya, fi qalbihi, dalam hatinya, misqalu habbatin, terdapat iman, min khardalin, meskipun seberat biji sawi. Biji sawi berapa sih? Fayukhrajuna minha, maka mereka dikeluarkan tuh, minha, dari neraka, kodis wadu, udah gosong mungkin. Dosanya sudah habis, gosong tuh. Karena ada iman di hatinya itu, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada penjaga neraka, siapa kemudian? Malaikat penjaga neraka, siapa namanya? Bang Udin diam aja dulu, Bang Udin habis enggak? Siapa Bang Udin? Malaikat Malik. Dagang melulu sih, lupa malaikat ya. Malaikat Malik disuruh keluarkan yang pada gosong, tapi di situ hatinya ada iman. Mancar tuh Bang Udin. Fayulqauna fi nahril haya, lantas itu yang gosong gitu, kata Rasulullah, dimasukkan ke dalam sungai. Sungainya namanya sungai Al-Haya atau Awil Hayati, Al-Hayat. Apa Bang Udin? Sungai Al-Haya, Al-Hayat, sungai kehidupan. Syakun Malik, malaikat Malik ragu-ragu, suruh dimasukkan ke dalam sungai Al-Haya. Lantas dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala hidup tuh. Lantas dimasukkanlah ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala.
Makanya saya sering menyampaikan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pesan Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali kalian meninggalkan dunia ini kecuali sebagai seorang muslim. Ada imannya di hatinya. Ya Bang Udin? Jangan sampai dah keturunan kita, mudah-mudahan Allah jaga iman dan keislamannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Endingnya nanti kalau ada iman, insya Allah di surga. Kan jelas tuh hadisnya yang saya sampaikan. Ya. Apalagi meninggalnya sakarat tuh, baca sendiri la ilaha illallah, baca sendiri Bang Udin, itu masuk surga deh Bang Udin. Cuman orang sakarat itu bisa ngucapin la ilaha illallah sendiri itu susah. Lisan kalau nggak dibiasakan susah itu. Makanya bersyukur dah kalau kita bisa istiqomah zikir. Semasa itu punya Bang Udin ini zikir istighfar terus. Ini sakarat nanti Bang Udin, itu istighfar ngucapin sendiri itu Bang Udin. Lisan tuh kalau udah terbiasa jalan sendiri. Saya pernah nanya itu, Hafiz bisa enggak lu Bang? Allah kasih luar biasa itu. Mulutnya tulisannya bisa dengan enteng ngucapin Al-Quran itu, Hafiz. Ya pertama, fazkurullah katsira, zikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Lisan itu kalau udah dibiasakan, insya Allah sakaratul mautnya tidak usah diajari, ngucapin sendiri. Hadis yang kedua, mudah-mudahan jamaah muslim musyarafah keturunan kita semuanya ya, sampai hari kiamatnya alhamdulillah ini Allah jaga iman dan keislamannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadis yang kedua, saya loncat-loncat Bu Haji, saya pilih hadis-hadis yang menarik, nggak apa-apa Bu Haji ya, dan yang mudah yang umum-umum. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah saya sampaikan juga ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila, pernah ditanya. Saya ngulang aja nih Pak Haji. Yang dulu itu kalau nggak salah Muslim, sekarang yang Bukharinya. Ayyul amali afdalu, ya Rasul, apakah amal perbuatan yang paling utama? Qala, lantas beliau menjawab, imanum billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu. Kila summa maza, nanya lagi sahabat, lantas apa lagi ya Rasul? Amali afdol, amal perbuatan yang paling utama ya Rasul. Qala al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bang Udin pagi-pagi jalan dari sini jauh dengan niat menafkahi keluarga, itu jihad Bang Udin. Harus ikhlas. Sampai sono sepi misal bedumel dah, jangan. Nanti nggak dapat pahala ya Pak Tamam. Langkahnya itu dihitung sebagai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa tuh nafkahi keluarga. Kila summa maza, sahabat nanya lagi. Biasanya sahabat tuh nanya 3 kali itu. Kemudian apa lagi ya Rasul? Amal perbuatan yang paling utama ya Rasul.
qala hajjun mabrur, haji yang mabrur. Masya Allah itu haji mabrur itu luar biasa gitu. Saya pernah dikasih tahu gampang lihat haji yang mabrur. Sebelum berangkat haji jarang ke masjid, ke musola. Misal habis haji itu rajin istiqomah, itu tanda hajinya mabrur. Katanya begitu Pak Haji. Katanya kelihatan jadi senang gitu ke masjid istiqomah. Itu juga katanya. Pak Haji lebih paham lah ya Pak Haji ya. Mudah-mudahan jamaah muslimah syarafah ya bisa umroh. Ya Pak Haji, doain Pak Haji bisa haji, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadis yang ketiga halaman 20, an Abi Bakrata radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda. Apa sabda beliau? Idzal taqal muslimani bisayfaihima fal qatilu wal maqtul finnar. Kata Rasulullah, apabila dua orang muslim bertikai dengan masing-masing bisayfaihima, bawa pedang, bawa pedang Pak Tamam, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fal qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang terbunuh masuk neraka. Sahabat bingung, yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama masuk neraka, dua-duanya pegang pedang, bertemu. Bang Udin bawa pedang, si Adit bawa pedang, berantem tuh. Yang terbunuh Bang Udin, tuh si Adit, Bang Udin, neraka semua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bingung, yang terbunuh di neraka gitu. Faqultu ya Rasulullah hadzal qatil. Ya Rasul, yang terbunuh neraka ya Rasul. Fama balul maqtul. Ya Rasul, yang membunuh masuk neraka. Nah, tapi kenapa ya Rasul, yang terbunuh juga masuk neraka? Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena yang terbunuh itu juga ingin membunuh lawannya. Sama-sama bawa pedang. Beda kalau Bang Udin nggak bawa apa-apa, dibacok di belakang. Itu sama-sama ingin membunuh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, fal qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh dan yang terbunuh finnar. Ya. Hadis yang ketiga, berapa hadis ya Pak Haji? 5 saja Pak Haji ya. Hadis yang keempat, babun alamatil munafik, halaman 21. Saya pernah nyampaikan juga nih Pak Tamam. Ingat kan Pak Tamam? Alamatil munafik, tanda-tanda orang munafik. Masih ingat? Ini yang Al-Bukharinya. Orang munafik Bang Udin, fiddarkil asfali minan nar, keraknya neraka. Itu Quran itu. Hati-hati nih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, saya ngulang Pak Haji ya,
ayatul munafiqi salasun. Tanda orang munafik kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 3. Apa itu? Karakter orang munafik ini Bang Udin, kata Rasulullah, idza haddasa kazzaba. Kalau berkata itu pasti bohong gitu. Dusta. Kalau dipersenkan itu 90% kalau ngomong banyak bohongnya, dusta. Gibul. Ya, Pak Haji ya? Idza haddasa kazzaba. Apabila berkata dia berdusta. Banyakan bohongnya. Awas Bang Udin. Saya pernah dikasih tahu, katanya Pak Haji, orang dagang itu katanya banyak bohongnya Pak Haji. Ini baru ditawar tadi orang 20.000, ibu nawar 15, padahal ada yang nawar. Jual katanya begitu. Awas tadi itu. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza wa'ada akhlafa. Asmudin. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa iza wa'ada, berjanji, akhlafa, mengingkari. Janji pasti diingkari itu. Itu karakter orang munafik kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita nggak bisa memenuhi janji, jangan berjanji. Wa idza wa'ada akhlafa. Jika berjanji nih kata Rasulullah, ingkar melulu, mengingkari. Yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa iza tumina khana. Dikasih amanah, khianat Bang Udin. Itu karakter orang munafik kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita pernah mengamanatkan lantas dia berkhianat, itu tanda munafik. Jangan lagi kasih amanat lagi. Wa iza tumina khana. Apabila diberi amanat dia berkhianat. Awas Abidin. Di dunia ini tuh banyak orang macam-macam karakternya. Ada munafik, fasik, kafir, dengki, hasud. Dunia itu. Makanya banyakin dah baca surat An-Nas. Wa min syarri hasidin idza hasad. Al-Falaq juga baca ya. Itu jadi zikir tuh Bang Udin. Al-Falaq, An-Nas, jadikan zikir itu benteng. Kita hidup di dunia itu pasti ada orang gak suka sama kita. Itu pasti. Ya, awas. Makanya Allah mengajarkan seperti itu. Allah tahu banget itu manusia itu. Karakter manusia itu macam-macam. A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tuh. Keburukannya orang yang hasud dengan kita. Terakhir, An Abdullah ibni Amrin radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Abdullah bin Amru radhiyallahu an bahwa Nabi Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda menguatkan yang tadi munafik, arba'un mangkunna fihi kana munafiqon khalison. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 4 sifat yang bila dimiliki oleh siapapun maka dia adalah munafik tulen. Wahai Modin, kata Rasulullah, munafik tulen itu. Sejatinya orang munafik berarti itu. Wa man kanas fihi khoslatun minhunna kanas fihi khoslatun minan nifaq hatta yada'aha.
Dan siapapun yang memiliki salah satu dari sifat-sifat tersebut, maka dia memiliki satu sifat kemunafikan sampai dia meninggalkannya. Apa yang keempat itu? Iza tumina khana. Jika diberi amanat dia berkhianat. Ini nomor pertama ini. Kalau tadi ketiga. Yang satu, iza tumina khana. Jika diberi amanat dia berkhianat. Awas. Jangan dah sama orang munafik, hati-hati. Ini Rasulullah ngasih tahu tandanya nih. Wa idza haddasa kazzaba. Apabila berbicara bohong, berdusta. Banyakkan bohongnya Bang Udin ketimbang jujurnya. Kelihatan orang munafik itu. Ini kata Rasulullah, bukan kata saya Bang Udin. Wa idza ahada ghadara. Jika membuat perjanjian, dia pasti melanggar tuh. Dilanggar. Mengingkari. Makanya tidak. Kita hidup di dunia itu hati-hati. Jangan banyak janji. Janji itu nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati itu. Ya Batamam, jangan banyak janji. Wa idza khasama fajara. Nih, satu lagi Bang Udin. Kata Rasulullah, karakter orang munafik baru nih. Apabila khasama, berselisih, bertikai. Apa ya Pak Haji? Berselisih, bertikai. Fajaro, dia berbuat jahat. Main dari belakang misalnya. Itu munafik itu. Wa idza khasama, apabila berselisih dengan siapapun, kata Rasulullah, fajaro, dia pasti yang di otaknya itu menjahati dia. Gak ada niat baikkan, itu gak ada. Gimana dia bisa bikin gak bisa jalan misalnya. Misal jahat. Mudah-mudahan kita ya dijaga oleh Allah dari. Makanya saya menarik tuh Pak Haji, di dalam surat Al-Falaq itu yang ketiganya itu kenapa Allah wa min qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab. Dari kejahatannya perempuan tenun yang jahat di malam hari. Itu yang seperti ini nih orang munafik itu. Santet ya. Makanya dibaca itu, kalau mau tidur baca Al-Falaq, wa min syarri ghasiqin iza waqab. Di malam hari itu, ilmu-ilmu begitu tuh. Ini Allah nih kasih tahu, itu di malam hari itu. Actionnya itu di malam hari. Makanya baca surat Al-Falaq, dihayati, a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk. Wa min syarri ghasikin iza waqab, dari kejahatannya. Di situ perempuan baca ya. Yang bereaksi di malam hari. Wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatannya orang-orang yang hasud dengan kita. Mudah-mudahan kita dijaga dari Allah dari sifat kemunafikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.